Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin jamaah salat duha rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kuliah duha. Kali ini kita akan mengambil tema yang agak berbeda, tidak terkait dengan masalah hukum, karena kita terbiasa bicara masalah hukum. Dan beberapa kajian buku yang telah kita sampaikan di sini juga terkait dengan beberapa hukum. Kali ini kita akan membahas tentang mukjizat Al-Quran dalam kehidupan kita. Dalam hal ini akan kita fokuskan pada mukjizat kesehatan. Bagaimana Al-Quran ini ternyata membimbing kita di dalam masalah kesehatan, walaupun secara tidak langsung. Karena Al-Quran ini bukan buku kedokteran, ya, bukan buku kesehatan, tetapi buku petunjuk, ya, buku petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Tetapi di sela-sela ayat-ayat tersebut terdapat petunjuk-petunjuk tentang kesehatan. Jadi masyarakat dunia sekarang ini kenapa mereka mengharapkan hidup sehat, ya, karena banyaknya penyakit yang menyebar pada abad modern ini. Ini kalau kita teliti, salah satu penyebab munculnya berbagai macam penyakit itu karena pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat. Di antaranya bisa dilihat di dalam mukaddimah buku itu, bahwa penyakit berbahaya dan menular itu sering menimpa masyarakat kita, bahkan menimpa orang-orang yang masih muda. Ini penyebabnya, salah satu penyebabnya adalah pola dan gaya hidup yang salah. Kebanyakan masyarakat sekarang terseret dalam pola hidup modern yang tidak sehat seperti merokok. Para dokter, seluruh dokter sepakat bahwa merokok itu mengganggu kesehatan. Bahkan hampir seluruh iklan-iklan rokok itu menyantumkan bahwa merokok ini dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan penyakit, ya, gangguan rahim, jantung dan seterusnya. Tetapi walaupun begitu, ya, walaupun setiap hari orang melihat dan mendengar pernyataan-pernyataan dan peringatan-peringatan dan bahkan dari pabrik rokok, tapi masih aja orang merokok. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak tinggi dan minuman yang bersoda dan mengandung alkohol. Ya. Mereka senang membeli makanan-makanan cepat saji. Kalau makanan-makanan cepat saji itu paling laris itu. Itu jadi mall-mall di pinggir-pinggir jalan. Ya. Makanan-makanan cepat saji ini tidak sesuai dengan Islam, cara penyajiannya. Ya. Karena itu banyak menimbulkan, ya, gangguan kesehatan. Ya. Begadang malam, begadang sampai larut malam, terutama malam Ahad tadi malam, ya. Malam Ahad kalau kita lihat di Jakarta ini, subhanallah, ya, itu jalan-jalan itu ramai oleh para pemuda, ya. Mereka balapan motor sampai pagi hari. Ada yang di warung-warung yang remang-remang, ada yang nonton bola sampai pagi. Ini banyak sekali. Ini pola hidup yang sungguh sangat bertentangan dengan Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam itu istirahat. Silahkan nanti
dibaca pada bab ya 4 dan bab 5 itu kita sebutkan mewaspadai datangnya malam sekaligus mensyukuri malam. Bagaimana kita umat Islam diajak untuk memanfaatkan malam ini sebaik-baiknya untuk istirahat. Maka setelah dikaji lebih mendalam, ternyata banyak yang muncul ya, munculnya banyak penyakit. Itu salah satu sebabnya karena banyak masyarakat kita yang begadang malam. Ya, tidak tidur cepat sehingga kekebalan tubuh ini menurun. Ya, ini untuk mukadimah. Ya. Kemudian menggunakan alat-alat elektronik secara berlebihan. Ya, adanya HP, ya, adanya komputer, ya, adanya listrik, ya, itu semuanya itu juga mempengaruhi kehidupan kita dan kesehatan kita. Ya. Ditambah dengan bahaya polusi udara yang berasal dari pabrik-pabrik dan asap kendaraan bermotor. Itu semuanya menimbulkan berbagai banyak penyakit. Ya. Nah, karena itu kita berusaha paling tidak merenungi Al-Quran. Bagaimana dalam buku ini kita ingin menjelaskan pola hidup sehat, cara memanfaatkan alam sekitar. Jadi hidup sehat itu tidak harus dengan obat yang mahal, tapi hidup sehat itu bisa dengan memanfaatkan alam yang diciptakan Allah kepada kita ini untuk obat. Ya, termasuk malam tadi. Malam itu obat sebenarnya. Kalau manusia mengetahui manfaat malam, maksudnya manfaat malam untuk istirahat, insya Allah ketika dia sakit flu, sakit masuk angin, sakit pegel-pegel, pusing-pusing, itu cukup obatnya dia tidur habis sholat Isya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya dan tidak menyukai obrolan sesudah sholat Isya. Maka yang dipakai adalah tidur atau kalau terpaksa ya untuk mengkaji Al-Quran, untuk mendengar pengajian, ya, untuk belajar, untuk sholat malam silahkan. Tapi untuk ngobrol tidak. Makanya bertamu pun kalau bisa jangan habis isya. Bertamu itu siang atau sore. Ya nanti insya Allah semuanya ini sebenarnya sudah ada di dalam pola hidup orang-orang desa yang belum kemasukan listrik. Ya, mungkin di antara kita juga dulu pernah waktu kecilnya di desa yang nggak ada listriknya. Itu ternyata pola hidup desa seperti itu sungguh lebih dekat dengan Islam. Karena ketika maghrib datang belum ada lampu, sehingga orang cenderung habis sholat Isya tidur. Habis sholat Isya itu desa sudah sepi. Tetapi pada pagi hari mereka sudah bangun sebelum subuh. Bahkan setelah subuh mereka pergi ke sawah ya untuk mencangkul sawah. Itu suara ini hidup sehat. Maka rata-rata ketika desa itu belum masuk listrik, itu rata-rata masyarakatnya sehat, jarang terkena penyakit. Tetapi ketika desa itu sudah masuk listrik, kita lihat bagaimana muncul berbagai macam penyakit. Ya. Nah, oleh karena itu kita terus-menerus mengkaji Al-Quran dan Sunnah yang berhubungan masalah kesehatan. Ya. Kita baru sempat mengumpulkan di sini 9 bab yang kita simpulkan dari 9 ayat atau 9 tempat dari ayat itu. Tetapi pada hari ini ya, tidak mungkin kita menyampaikan 9 bab itu. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa membacanya di rumah. Saya akan fokuskan pada bab yang ke-8. Karena bab ke-8 ini mencakup hampir seluruh bab. Yaitu kita beri judul Nasihat Kesehatan pada peristiwa lahirnya Nabi Isa ibnu Maryam. Ini terekam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Surat Maryam 24 ya, sampai 27 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ini sebagai mukadimah saja, yaitu Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhan telah menjadikan anak sungai di bawahmu, yang insya Allah akan kita bahas satu persatu. Ya, kita lihat 5 ayat dalam surat Maryam. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, memilih tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Ini juga obat. Memilih tempat tinggal yang jauh dari keramaian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kita merenungi surat ini, ayat ini, fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Jadi Maryam, Bapak dan Ibu sekalian, mengandung tanpa suami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mengandung tanpa suami. Beliau adalah seorang perempuan yang sangat menjaga kehormatan dirinya, sehingga jarang dia bergaul dengan laki-laki. Di rumah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu lingkungan para ulama, lingkungan para kiai, lingkungan orang-orang yang baik, orang tuanya, kemudian paman-pamannya, dan keluarga orang-orang yang baik. Maka Maryam pun dijaga oleh orang tuanya, ya, itu di rumahnya, ya, jauh dari pergaulan bebas, sehingga menjadi orang yang suci. Lah, ketika tiba-tiba ada berita bahwa Maryam mengandung, tentunya membuat Maryam menjadi sedih dan shock. Bagaimana? Saya tidak pernah mengenal laki-laki, tapi kok tiba-tiba mengandung. Berarti hatinya jadi gundah gulana, sedih, cemas. Orang seperti ini, kecemasan ini berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk menyisihkan diri dengan kandungannya di tempat yang jauh dan sepi, supaya mendapatkan ketenangan. Makanya kalau kita banyak masalah, ya, di Jakarta ini, orang-orang Jakarta pun ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu banyak problematika di kantor-kantor mereka, ya, dalam pekerjaan mereka, di rumah tangga mereka, maka mereka mencari ketenangan, ya, pada hari Sabtu dan Ahad, di mana? Di gunung, di puncak sana. Ada yang di Bogor, ada yang di villa, di Subang, ada di kebun-kebun mereka. Itu kenapa? Mencari ketenangan, ya, menghilangkan stres selama 5 hari di Jakarta, menghilangkan kemacetan, ya, stres dari kemacetan selama 5 hari. Walaupun hari Ahad pun kalau kita ke puncak Bogor juga macet, itu sudah susah itu. Ya. Maka sebenarnya Bogor dan puncak itu bukan pilihan yang bagus untuk berlibur, karena macet juga. Maka misalnya kita mencari desa lain selain puncak, ya, yang tidak macet dan tidak ada listriknya. Ini terinspirasi dari Maryam alaihissalam yang menyendiri ketika terjadi masalah. Ya. Sakit fisik, para hadirin dan hadirat, kadang timbul akibat pikiran yang tidak tenang. Ini suatu kesimpulan yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dari ilmu kedokteran. Sakit fisik kadang timbul akibat pikiran yang tidak tenang. Pikiran yang tidak tenang ini sering muncul ketika seorang berada pada keadaan yang berisik dan suara ribut. Yang paling mudah kalau kita kita simpulkan, penyakit emah itu muncul ketika pikiran kita kacau. Ini maka di sini ada bab Al-Quran dan penyakit emah. Jadi menyembuhkan penyakit emah itu dengan Al-Quran. Maksudnya dengan Al-Quran apa? Tenangkan pikiran. Karena kalau pikiran itu kacau, ya, itu membuat lambung, ya, jadi sakit emah gitu. Itu ada. Jadi pikiran ini ada hubungannya dengan fisik. Ya. Ya, di dalam penjara Guantanamo Amerika Serikat,
yang dikhususkan untuk tahanan yang dituduh teroris, mereka diletakkan di tempat yang sempit. Ini ada berita dari Guantanamo. Itu para tahanan itu ditaruh di tempat ya mungkin 1 kali 1 atau 2 kali 2. Jadi sempit sekali. Atapnya pun pendek. Jadi terpaksa para tahanan itu kadang-kadang hanya bisa duduk. Dinyalakan lampu yang sangat terang sampai ratusan watt, ribuan watt mungkin. Satu, siang dan malam. Serta dibunyikan suara musik yang sangat keras tanpa henti-hentinya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita di ruang kita aja di rumah, nanti kita coba, kita masuk ke kamar yang sempit, nyalakan lampu yang sangat terang, kemudian dibunyikan musik yang keras sekali tiap hari. Ya, seperti itu. Itu pasti orang itu stres. Ya. Maka banyak tahanan di sana yang stres. Bahkan tidak sedikit yang menjadi gila, ya, bahkan mati. Bukan karena apa? Karena stres akibat suara, ya, suara yang begitu memekakkan telinga. Kalau kita aja di rumah, kemudian ada yang kondangan, ya, menikahkan anaknya, kemudian pesta 7 hari 7 malam dangdutan terus di samping rumah kita, stres nggak kita? Kita stres. Lah stres ini yang membuat akhirnya kita jadi lemas. Maka bahkan kita lihat dalam kajian fikih, kita masuk ke kajian fikih sebentar. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Jadi kalau makmum itu sholat bersama imam, ketika imam baca Al-Fatihah dan baca surat, apakah wajib membaca Al-Fatihah juga? Para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan wajib membaca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena makmum itu diperintahkan untuk mendengar bacaan imam. Nah, dalam sisi kesehatan, makmum itu kalau membaca, ikut membaca bersama imam, kadang-kadang bacaannya terbawa-bawa dengan imam. Ya, maka kadang-kadang ada makmum yang tidak bisa baca kalau dia mendengar suara. Dan ada sebagian dari kita yang memang tidak bisa memahami, tidak bisa membaca dengan baik kalau ada suara. Pengajian ini, kalau di sekitarnya ini ada suara yang sangat keras, nggak bisa konsentrasi. Masjid ini kalau di pinggir jalan, tidak konsentrasi. Dekat rumah saya ini ada masjid pinggir jalan. Itu udah sama aja kita nggak sholat. Jadi kalau kita takbir, nggak kedengaran. Imam baca, tidak kedengaran suara jalan, suara motor dan mobil. Ini nggak konsentrasi, setelahnya nggak khusyuk. Maka kita lihat bahwa ketenangan batin sangat diperlukan bagi siapa saja yang kepengen sembuh dari penyakit fisik. Ya. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau kita kalau kita kepengen hidup sehat, itu salah satunya carilah rumah yang jauh dari keramaian. Ini lumayan, di sini juga nggak kedengaran suara mobil, sudah lumayan, tapi ini sudah agak dekat dengan kota. Ada sebagian sekarang teman-teman atau jamaah itu mencari rumah sana di daerah Bogor. Di sana bahkan sudah dibuat taman, dibuat hutan buatan, ya, gunung buatan, rumput-rumput sendiri dan sungai buatan juga. Ya, itu menenangkan diri dari keramaian kota Jakarta. Nah, kita lihat di sini suku Hunza, ini penelitian. Di sana ada namanya suku namanya Hunza. Ini hidup di lereng pegunungan Himalaya. Ya. Suku ini dikenal jarang menderita penyakit atau menderita sakit. Dan rata-rata dari mereka berumur panjang, konon 130 tahun rata-rata umurnya. 130 tahun itu sehat-sehat semua, Pak. Dan 100 tahun masih mencangkul di sawah. 100 tahun masih mencangkul di sawah. Kalau kita 100 tahun sudah nggak bisa apa-apa. Ya. Kenapa? Ini ada beberapa faktor. Ya. Pertama, faktor makanan. Jadi suku Hunza itu makanannya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang mereka tanam.
di pegunungan Himalaya, lereng pegunungan Himalaya. Jadi belum masuk listrik, Bu. Tidak ada kompor gas, tidak ada minyak. Jadi mereka lebih banyak menggunakan makanan-makanan yang ada di sekitar. Ya, tentunya dibersihkan dulu, kalau nggak dibersihkan juga mengandung penyakit. Ya, dimakan. Jadi kebanyakan mereka makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ternyata ya, ini bisa menghilangkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Ya. Jadi antisoda. Jadi apa namanya? Antioksidan. Ya, antioksidan. Maksud saya bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran ini bisa apa namanya sebagai apa namanya tadi antioksidan untuk menghilangkan radikal bebas, dan banyak disebutkan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran ini memang makanan manusia. Nanti kita sebutkan di terakhir tentang makanan. Jadi makanan manusia ini diciptakan sebagai makhluk pemakan buah-buahan, pemakan sayur-sayuran, bukan pemakan daging. Bukan pemakan daging. Ini ada di dalam, belum ada di sini ya. Ada apa namanya Al-Qur'an, mungkin ada di dalam penyakit mah ini bab 7. Insya Allah disebutkan di situ surat, bisa dibuka di situ surat ya 81, surat Abasa wa Tawalla. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Halaman 82. Ya. Yang artinya hendaknya manusia itu melihat makanannya. Saya buka di sini. Hendaknya manusia itu melihat makanannya. Allah menyebutkan apa? Melihat makanannya itu maksudnya hendaknya setiap dari kita itu melihat makanan. Ternyata Allah memberitahu bahwa makanannya ya, itu terdiri dari buah-buahan. Terdiri dari buah-buahan. Di sini disebutkan dalam Al-Qur'an Abasa yang kita baca setiap hari. Ya. Maka hendaknya manusia itu perhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi ini. Pertama biji-bijian. Itu ternyata mengandung protein yang sangat besar sekali. Biji-bijian. Ya, termasuk kacang-kacangan. Ya. Kacang-kacangan itu subhanallah itu sangat manfaat bagi kesehatan. Kemudian anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan sebagai makanan kamu dan makanan binatang ternak. Ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa makanan yang ideal itu kayak ini. Makanan kayak ideal itu kayak seperti itu. Nah, disebutkan bahwa manusia ini memang bukan pemakan daging, tapi pemakan sayur-sayuran. Ini disebutkan di dalam surat Abasa wa Tawalla. Karena itu kalau kita ingin hidup sehat, kita merujuk pada Al-Quran. Inilah makanan yang disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun daging boleh, tapi artinya tidak terlalu berlebih-lebihan. Itu nanti kita masuk kepada masalah penyakit mah ini. Sebabnya apa? Karena faktor makanan selain pikiran, juga karena faktor makanan ya, makanan yang bersoda, yang berlemak tinggi ya, kemudian coklat-coklatan, gorengan ya, gorengan yang pakai minyak jenuh. Gorengan dibagi jadi dua, Bu. Gorengan yang menggunakan minyak bagus dan gorengan yang menggunakan minyak jenuh, minyak sisa limbah. Ya bahkan ini kadang-kadang ngambil dari minyak-minyak bekas pabrik atau minyak yang paling murah, kemudian dipakai berulang-ulang karena tidak mau rugi penjual itu. Sehingga sampai
gorengannya itu warnanya coklat. Nah ini sangat berbahaya, menyebabkan penyakit madah, bahkan menyebabkan penyakit jantung, Pak. Salah satu tetangga saya terkena penyakit jantung, dia operasi sampai menggunakan bypass itu sampai yang tingkatan yang tinggi ya. Padahal secara fisik sehat, dia olahraga terus, badannya keker ya. Kemudian energi kuat ya. Tapi kenapa tiba-tiba terkena penyakit jantung dan dioperasi? Orang kaget semuanya. Ketika kita mengunjungi beliau di rumah sakit RSCM, beliau menasihati, Ustaz, ya, ini salah satu penyebabnya karena saya setiap habis olahraga saya paling senang makan goreng-gorengan. Saya lahap seluruh gorengannya di warung itu. Ya. Makanya saya nasihatkan jangan sampai orang seperti saya. Ya. Hati-hati dengan makanan. Ya. Ini salah satunya gorengan yang tidak terkontrol minyaknya. Nah, itu makanya ini menyebabkan apa? Menyebabkan kolesterol yang tinggi dan mungkin menyebabkan darah itu jadi beku. Tekanan darah tinggi kan menyebabkan kebekuan di dalam darah sehingga menyumbat saluran pernapasan, bahkan menyumbat jantung itu sendiri. Harus dioperasi. Ini kalau menggunakan minyak-minyak jenuh. Tapi kalau menggunakan minyak zaitun bagus. Kalau minyak zaitun ini kalau bisa memang dikonsumsi setiap hari, paling tidak 1 sendok diminum. Minyak zaitun asli. Nah, makanya nanti kalau kita kepengen lebih mendalam lagi, insya Allah kita bahas dalam surat Az-Zaitun Wattini Waz-Zaitun Waturi Sinin. Jadi buah yang paling baik untuk kesehatan itu termasuk yang bagus adalah disebutkan dalam surat Tin Wattini Waz-Zaitun. Sayangnya buah tin nggak ada di Indonesia. Adanya di mal-mal besar, insya Allah ada, bisa dibeli Bu. Tapi di Mesir sangat banyak sekali buah tin ini, subhanallah, manfaatnya sangat banyak sekali buah tin. Menyembuhkan 40 macam penyakit. Buah tin, buahnya manis sekali. Kemudian zaitun, minyak zaitun itu subhanallah bisa mengobati berbagai macam penyakit dan bisa ya menyehatkan kulit ya, menghilangkan atau mengantisipasi penyakit jantung, penyakit paru-paru macam-macam. Maka kalau mau goreng Bu supaya sehat, gorenglah dengan minyak zaitun. Ibu-ibu akan mengatakan mahal Ustaz. Memang mahal Bu. Tapi ya, itu lebih murah dibanding kalau operasi Bu, operasi jantung. Ya. Bahkan anti ketombe. Jadi bahkan untuk bisa menyuburkan rambut itu menggunakan zaitun Bu. Rambut dengan campuran minyak zaitun bagus, minyak rambut. Bahkan tumbuh kembangnya kayak lidah buaya. Subhanallah, itu manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, itu juga menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk rambut yang merontok dengan lidah buaya. Sudah diakui oleh banyak kalangan. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya makanan, kita masuk ke sini. Makanan yang sehat itu termasuk faktor orang bisa hidup sehat. Kemudian yang kedua, pola hidup dan udara bersih, ini masih kita bicara masalah suku benda. Ya. Udara bersih juga faktor kesehatan. Mereka juga bisa hidup tenang dan di tempat yang sepi dari keramaian manusia. Makanya hidupnya sehat sampai 125 tahun. Ya. Hari-harian mereka ditemani dengan suara kicauan burung dan tiupan angin serta suara-suara alam yang lainnya. Maka kalau bisa, masing-masing di rumah kita itu pertama, kita tanam berbagai macam tanaman di sekitar kita. Kalau kita punya halaman, kalau bisa pakai tanam, pakai pohon-pohon seperti ini kan bagus. Yang kedua, buat air mancur buatan itu. Ya, kalau bisa ada burung-burung dan sebagainya. Itu untuk mengganti alam yang hilang dari kita, suara-suara yang alami ya. Supaya kita seakan-akan hidup di gunung, seakan-akan kita hidup di desa, walaupun kita hidup di kota.
Nah, itu insya Allah menyehatkan. Maka bagi bapak dan ibu yang menderita penyakit ringan maupun berat dan ingin sembuh, hendaklah pindah rumah, ya. Pindah rumah ke desa atau ke tempat yang sepi, insya Allah sembuh ya. Sekarang sudah didirikan rumah sakit holistis. Salah satunya di Purwakarta itu ada rumah sakit holistis yang memang sengaja dipilih tempatnya di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah desa. Jadi penyembuhannya bukan sekedar pakai obat, tapi ditaruh di rumah sakit itu sudah sembuh kan, namanya desa, udaranya sejuk. Rumah sakit kita sekarang di tengah-tengah kota, ya, rumah sakit Pertamina, rumah sakit RSCM, bahkan rumah sakit yang lain itu di tengah-tengah kota. Itu dari sisi tempatnya aja udah nggak bener. Ya, jadi rumah sakit kita itu punya berapa kesalahan. Pertama, namanya rumah sakit, ini salah. Saya pernah dikritik orang Arab, ya, yang tahu bahasa Indonesia, gimana ya teman saya, kok di Indonesia namanya rumah sakit? Jadi orang di situ yang nggak sembuh-sembuh, namanya rumah sakit. Maka dalam bahasa Arab itu namanya bukan Baitul Marid, tapi Al-Mustaswa, yang artinya tempat untuk minta kesembuhan. Tapi kalau rumah sakit berarti itu tempatnya orang sakit. Tidak ada optimisme untuk sembuh. Maka kalau dibawa orang sakit, dibawa ke rumah sakit tambah sakit. Dan dibawa kemana? Dibawa ke namanya rumah sehat. Ya. Maka sekarang teman-teman itu mendirikan klinik namanya rumah sehat, bukan rumah sakit. Dari segi namanya itu sudah salah. Ya. Yang kedua dari segi tempatnya, di pinggir jalan. Yang banyak polusinya, gimana mau sehat? Nah ini kan kenapa didirikan rumah sakit kadang-kadang supaya banyak orang yang sakit ke situ. Jadi tujuannya pun salah, karena didirikan rumah sakit bukan untuk menyembuhkan, tapi supaya bagaimana banyak orang sakit ke situ. Semakin banyak orang sakit ke situ, semakin dia untung dan semakin besar. Ini kan salah dalam berpikir, dalam paradigma berpikirnya salah. Mestinya pemilik rumah sakit dan pegawai rumah sakit itu berdoa mudah-mudahan tidak datang orang sakit ke sini. Artinya mudah-mudahan orangnya sembuh, nggak sakit begitu. Tapi Anda kan doanya beda. Mudah-mudahan banyak orang sakit dan datang ke rumah kita. Jadi salah kaprah. Ya. Makanya akhirnya apa? Terjadi kesalahan fatal, terjadi mafia kesehatan. Mafia kedokteran itu ada. Walaupun tidak muncul di permukaan, tapi ada, ya, ada lah ya, tidak semuanya. Ya, bagaimana orang itu menyalahgunakan jabatan dan menyalahgunakan profesi, itu banyak. Malpraktek sangat banyak sekali. Ini yang menyebabkan semakin buruknya, ya, gambaran kesehatan di dalam negara kita. Ya. Jadi akhirnya ini apa namanya? Baru satu ya, bahwa Maryam alaihissalam itu diperintahkan untuk menjauhi dari keramaian, karena menjauhi dari keramaian itu termasuk pola hidup sehat. Yang kedua, setelah menyepi di tempat yang tenang, yang kedua, bergembiralah dan jangan bersedih. Ini cara hidup sehat yang kedua. Dan ada di dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelumnya kita beri mukadimah. Pada saat melahirkan, Siti Maryam sangat sedih karena mempunyai anak tanpa bapak. Sehingga saking terpukul perasaan dan hatinya, beliau berangan-angan untuk mati, ya. Atau berangan-angan menjadi orang kecil dan tidak dihiraukan oleh orang lain. Karena dia termasuk orang besar, karena keluarganya keluarga besar, keluarga terpandang. Kok anaknya hamil tanpa suami? Ya, ini kan membuat dia tertekan. Maka dia berangan-angan. Di dalam surat Maryam itu disebutkan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansya. Seandainya saya bisa mati sebelum ini dan saya dilupakan orang, karena saya malu-malu sekali. Ya. Makanya datang malaikat dan mengatakan, wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Ya, kita lihat di sini.
Dalam surat Maryam ayat 24, fanadaha min tahtiha, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Punya tempat yang rendah itu bagaimana? Jadi Maryam itu di bukit begitu, di sebuah bukit, dan Jibril itu di bawah bukit itu. Kemudian manggil, wahai Maryam, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Janganlah bersedih hati. Jadi pertama kali kalau orang sakit itu bukan dibawa ke rumah sakit, Bu. Nah apa? Digembirakan. Kamu jangan sedih, jangan panik, jangan kacau pikiran. Tenang. Makanya kesedihan ini, ya, apalagi kesedihan yang berlarut menyebabkan fisik seseorang menjadi lemah dan kesehatannya menurun. Makanya banyak orang yang kehilangan anaknya kemudian menyusul beberapa minggu berikutnya. Bahkan banyak diberitahu bahwa anaknya ketabrak di daerah Jawa Barat namanya. Ketika ibunya mendengar seperti itu, wah itu anak satu-satunya yang paling dicintai, bahkan anak satu-satunya, maka dia langsung pingsan bahkan ikut meninggal dunia. Itu karena kesedihan dan shock itu memang benar-benar menyebabkan fisik lemah. Maka banyak orang yang banyak pikiran itu nggak mau makan. Benar Bu ya? Kalau banyak pikiran itu mau makan malas. Ya. Bahkan bapak-bapak juga begitu, kalau sudah banyak masalah makan itu tidak selera. Ya. Nah ini menyebabkan penyakit. Kita lihat di sini kisah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ketika anaknya Yusuf hilang, itu nggak bisa makan, bahkan menangis setiap hari sampai menjadi buta. Ya kan sedih ditambah tangisan yang terus menerus akhirnya menyebabkan buta matanya. Artinya apa? Kesedihan menyebabkan lemahnya organ tubuh kita. Ini bisa menyebabkan buta. Tadi kesedihan menyebabkan penyakit mah muncul, bahkan menyebabkan badan kita jadi tidak punya kekuatan, kekebalannya berkurang. Ya. Kita lihat di sini, dan Yakub berpaling dari mereka seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Jadi begini para hadirin rahimakumullah, ternyata sedih dan tidak diungkapkan ke orang lain itu penyakit lain. Sudah sedih saja itu sudah penyakit, apalagi kalau ditahan. Ini biasanya ibu-ibu, ya, ibu-ibu dan perempuan biasanya kalau punya problematika disimpan. Karena perempuan itu secara psikologi itu suka mengandalkan perasaan. Kalau bapak-bapak biasanya kan ya tanpa perasaan, maksudnya tidak pakai perasaan, ini menggunakan akal sehat. Makanya yang sering terkena penyakit itu ibu-ibu dalam arti kalau ibu-ibu itu sering pikiran. Bisa diperhatikan di keluarga bapak dan keluarga ibu, yang sering sakit siapa? Yang kelihatan. Oh, yang sering sakit fulan. Yang perempuan ternyata kenapa? Banyak pikiran. Dikit-dikit dipikir. Ya, ada tetangganya beli mobil dipikir. Kan gitu. Tadi ketemu dengan temennya diomongin, ya dikritik oleh temennya, jadi pikiran. Begitu kan? Terus perasaan-perasaan itu menghantui dirinya. Kemudian kalau ada perubahan itu nggak berani diungkap kepada orang lain. Nah, menahan perasaan dan menyimpan problematika ini menjadi sumber penyakit. Akhirnya jadi buta. Kalau Nabi Yakub jadi buta. Nah ini perlu diwaspadai. Jadi penyakit itu muncul dari apa? Dari kesedihan. Makanya Islam ketika ada orang sakit, apa pertama kali yang perlu dilakukan ibu-ibu dalam Islam menurut hadis? Menurut hadis apa? Orang yang sedang sakit pertama yang dilakukan adalah, ada hadis menyebutkan 5 hak terhadap hak muslim terhadap muslim.
5 hak muslim terhadap saudaranya muslim. Salah satunya jika dia sakit dikunjungi. Ternyata ini obat, Pak. Jadi orang sakit itu jangan bawa ke rumah sakit dulu, tapi kunjungi dulu. Loh, apa memang dikunjungi bisa menyembuhkan? Iya, bisa menyembuhkan. Buktinya apa? Ini salah satu cerita yang nyata. Ya, ada seorang dokter di daerah Solo. Ya, dokter pun ini sakit gitu loh. Dokter ini sakitnya udah akut. Ya. Ketika dia sedang di rumah sendirian, dia sudah sakaratul maut, merasa bahwa badannya sudah lemes, pandangannya sudah sayu-sayu, sudah tidak jelas ini, sudah lama-lama hilang, gelap gitu pandangan matanya itu, namanya dia sudah mau meninggal dunia. Di saat-saat kritis seperti itu, ya, tiba-tiba pintunya didodok-dodok, ketok-ketok sangat keras sekali, seperti ada orang yang mau merampok gitu. Dia nggak sadar, dia sudah antara hidup dan mati. Ya. Kemudian kalau nggak dibuka, pintunya dibuka pasang burak gitu. Ternyata muncul rombongan dokter, teman-temannya yang dulu satu alma mater, pokoknya teman dekat mereka lah, yang suka buru-buru itu datang ke situ. Itu melihat temannya kok sakaratul maut, dikira main-main, dia pura-pura. Kemudian dihibur, bukan dihibur, dia nggak tahu kalau temannya ini sedang sakaratul maut. Mereka tertawa gitu. Wah, ini pura-pura macam-macam gitu. Pokoknya tertawa senang gitu. Ini dokter ini ketika dengar suara teman-temannya itu pada datang, suaranya pada tertawa begitu, dia lama-lama bisa melihat dikit-dikit tuh matanya itu. Ya, mulai sadar. Dan benar depannya ada teman-teman yang dia selama ini akrab dengan teman-teman tersebut. Akhirnya mereka nanya keadaannya bagaimana, akhirnya nggak jadi mati dokter ini. Nggak jadi mati karena kedatangan teman-temannya yang menghibur dirinya. Ya, subhanallah. Jadi ternyata ini bukti bahwa mengunjungi orang sakit itu bisa menyembuhkan. Yang penting cara mengunjungi yang benar. Ya. Mengunjungi, dihibur, ya diberi sesuatu yang dia sukai. Ya, dia dilarang makan roti, dibawakan roti. Ya, nggak boleh. Kan kadang-kadang membawa sesuatu yang dilarang oleh dokter sendiri. Artinya yang penting mengunjungi itu bukan makanannya, ya, bukan uangnya, tapi kehadiran dia secara fisik di depan dia. Orang yang sakit itu kalau, ya Allah, ini kok banyak sekali teman-teman saya mengunjungi, ternyata ada empati dari teman-teman saya. Ternyata teman-teman saya merhatikan saya. Akhirnya dia menjadi bergairah hidup lagi, jadi optimis lagi, senang lagi. Maka lama-lama bisa sembuh walaupun tanpa obat. Ini adalah pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kunjungi orang sakit, gembirakan dia dari rasa sedihnya. Subhanallah. Maka ketika ada orang sedih, pertama kali bagaimana dia gembira. Nah, di dalam pengobatan herbal, pengobatan nabawi itu maunya bekam. Bekam itu pun tidak boleh dilakukan ketika orang itu masih kacau pikirannya dan tidak banyak pengaruhnya. Dibekam 10 kali, dibekam 100 kali, tetap aja tidak sembuh. Kenapa? Karena hatinya masih sedih. Maka obat-obat semahal apapun juga, obat-obat kimia itu tidak akan bermanfaat kalau hati kita masih sedih. Yang paling pertama optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita gembira baru nanti masuk obat-obatan itu. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda di sini, hak muslim atas muslim ada 5: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersih. Jadi kunjungi dan mendoakan, mengunjungi dan mendoakan. Ya. Jadi kesembuhan bisa dicapai dengan sugesti dan perasaan gembira. Ini ada cerita lagi. Ada seorang ibu-ibu yang fanatik sama seorang dokter. Fanatik.
Kalau nggak ke dia nggak mau dia. Pokoknya dokter ini hebat kata dia gitu. Suatu ketika ibu ini datang ke dokter itu ya minta obat karena dia sakit, minta diperiksa. Dokter ini ingin menguji, ya, ingin menguji ibu ini. Ketika dia sakit, maka diberilah obat kapsul yang dimasukkan di dalamnya gandum tepung dalam kapsul itu. Ya. Dia bilang sama ibu itu, Bu, ini obat Bu. Ya. Obat ini harus ibu minum. Ya. Setiap hari 3 kali, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ibu nggak sembuh. Ya. Selama seminggu berturut-turut. Ya, jadi pagi habis makan, siang habis makan, malam itu harus diminum. Nah, karena saking fanatiknya dan saking percayanya sama dokter ini, yakin bahwa dokter ini hebat, maka seluruh petuah dokter itu ditaatinya. Dia nggak berani melanggar sedikit pun. Akhirnya setiap habis makan dia minum obat satu-satu dengan harapan akan sembuh karena ini perintah dokter. Setelah seminggu ibu datang ke rumah saya. Akhirnya setelah seminggu ibu itu datang ke dokter itu. Ditanya gimana Bu, sudah sembuh? Alhamdulillah Pak Dokter sudah sembuh karena ngikuti petunjuk dokter. Dokternya hanya senyum saja. Ya. Dia ya dalam hatinya dan cerita sama temannya bahwa ibu itu sebenarnya nggak diberi obat, diberi apa? Gandum. Jadi gandum itu bisa menyembuhkan, Bu. Artinya apa? Ibu itu sembuh dari apa, Bu? Sembuh bukan dari gandum, sembuh karena percaya sama dokter itu dan percaya sama obat, bahwa obat itu menyembuhkan, sehingga dia sembuh. Jadi kesembuhan itu bisa didapat dengan sugesti dan percaya. Makanya kita umat Islam sebagai orang Muslim kan yakin bahwa Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat, Allah. Maka kalau kita yakin Allah menyembuhkan dan insya Allah akan sembuh, maka insya Allah akan sembuh benar. Kalau kita sakit dan mengatakan nggak akan sembuh benar. Ini ada hadis, nggak saya sebutkan di sini. Suatu ketika ada orang tua pada zaman Rasulullah SAW, orang Badui. Dia sakit panas, panasnya sudah sampai 40 derajat Celcius lebih lah pokoknya sudah panas sekali, sudah panasnya enggak sampai ya penyakitnya sudah akut sekali. Ketika dikunjungi oleh Rasulullah SAW mengunjungi orang tua ini, maka Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Itu doa orang sakit, Bu, ya. Siapa, Bu? La ba'sa bihi tahurun insyaallah, yang artinya tidak apa-apa, ya, tidak berat kok, hanya sakit biasa kok, ringan insyaallah, kan gitu. Jadi walaupun sakitnya berat, tapi kita katakan ringan. Jangan penyakit ringan kita katakan berat. Ya, sebelum saya lanjutkan cerita ini, ada seorang ustaz. Itu sehari-hari dia sehat walafiat. Suatu ketika dia diperintahkan atau diminta oleh salah satu jamaah, Ustaz, apa namanya ini, check in kesehatan, apa namanya itu? Check up kesehatan. Medical center ya, atau medical check up. Ya, medical center yang pusat-pusat untuk apa? Mengecek penyakit-penyakit itu. Medical center namanya. Itu biasanya kalau orang mau ke luar negeri ingin bekerja, syaratnya harus ada laporan kesehatan secara menyeluruh, bukan dari dokter yang bisa dibayar 50.000 kemudian dapat surat bahwa orang ini sehat, bukan itu nggak dipakai itu. Ya. General check up. General check up. Ya, tapi namanya medical check apa ya? Medical center ya. Jadi itu dicek semuanya, matanya, paru-parunya, hidung, semuanya dicek. Nah, kemudian ternyata apa? Ketahuan bahwa Ustadz ini mempunyai penyakit yang sangat berbahaya. Dibilang sama dokternya, Ustadz ini punya penyakit yang berbahaya, gini. Ini kalau nggak sudah diobatin akan mati.
yang biasanya sehat, kemana-mana sehat, jadi setelah dicek itu malah sakit. Iya sakit, langsung kurus, selama sebulan itu kurus. Kenapa? Bukan karena sakitnya, karena pikirannya. Nah, maka kalau kita kunjungi sama orang sakit itu jangan, wah penyakitnya berbahaya, jangan gitu. Maka labak sabihi tahurun insyaallah. Kata Rasulullah, enggak itu ringan, insyaallah sebentar lagi sembuh. Jadi diberi apa rasanya supaya dia optimis, semangat begitu. Bukan malah dilemahkan. Yang kedua tahurun, tahurun itu artinya bersih. Insyaallah penyakit ini Pak, mudah-mudahan menjadi kafarah. Kafarah itu penghapus dosa.